Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas irisan kerucut, yaitu elips, part yang ke-10, yaitu tentang persamaan garis singgung elips di suatu titik pada elips, dan rangkuman persamaan garis singgung elips. Simak terus video ini sampai akhir. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu persamaan garis singgung elips di suatu titik yang terletak pada elips. Kita akan coba turunkan persamaan garis singgung elips di suatu titik pada elips. Kalau sebelumnya kan diketahui gradiennya, sekarang ini diketahui titiknya yang terletak pada elips. Misalkan titiknya itu koordinatnya x1, y1. Jadi x1, y1 ini terletak pada elips. Saya ambil contoh elips yang paling gampang, yaitu elips yang berpusat di titik P 0,0 yang persamaannya itu x kuadrat per a kuadrat plus y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau misalkan kita mau mencari persamaan garis singgung, jika diketahui satu titik, kita butuhkan gradien, ya kan? Jadi nanti kita pakai rumus y min y1 sama dengan m dikali x min x1. x1, y1-nya sudah diketahui, sekarang justru gradiennya yang tidak diketahui. Gradiennya ini kita cari. Gimana caranya? Kita pakai turunan, ya. Jadi, gini, sebelumnya, kita kali dulu persamaan elips ini dengan a kuadrat b kuadrat agar pecahannya hilang, biar lebih sederhana. Kali a kuadrat b kuadrat. Berarti x kuadrat per a kuadrat kali a kuadrat b kuadrat, a kuadratnya kecoret. Jadi tinggal b kuadrat x kuadrat. Plus y kuadrat per b kuadrat kali a kuadrat b kuadratnya dicoret. Jadi tinggal a kuadrat y kuadrat sama dengan 1 dikali a kuadrat b kuadrat, ya a kuadrat b kuadrat. Kemudian kita turunkan. Kita cari turunan. Ini kan bentuk fungsi implisit. X dan Y-nya kecampur di ruas kiri. Ya sudah, kita turunkan. AB itu jangan bingung ya, AB itu konstanta ya. Jadi biarkan aja ini, B kuadrat, X kuadrat turunannya 2X. Plus, A kuadrat biarkan ya, itu kan koefisien. Y kuadrat turunannya 2Y. Tapi ingat ya, kalau pada fungsi implisit, kalau misalkan menurunkan Y harus dikali sama Y aksen. Atau DY per DX gitu ya. Sama dengan A kuadrat B kuadrat turunannya 0. Kemudian, suku-suku yang mengandung Y aksen biarkan di kiri, yang tidak mengandung Y aksen pindah ke kanan. Berarti ini 2A kuadrat Y kali Y aksen. Sekalian saya rapikan seperti itu. Sama dengan B kuadrat kali 2X atau 2B kuadrat X pindah kanan, min 2B kuadrat X. Oke, berarti Y aksen sama dengan, tinggal pindah ruas itu, bagi ya, min 2B kuadrat X per 2A kuadrat Y. 2 dan 2 dicoret, berarti Y aksennya min B kuadrat X per A kuadrat Y. Nah, di sini Y aksen itu kan sama dengan gradien, ya kan? Jadi ini sama dengan M. Ingat ya, pada aplikasi turunan persamaan garis singgung, turunan pertama adalah gradien garis singgung. Jadi kalau misalkan ini sama dengan M, maka kita lanjutkan, kita masukkan ke sini. Berarti Y min Y1 biarkan sama dengan M-nya itu kita ganti dengan min B kuadrat X per A kuadrat Y dikali X min X1. Oke, A kuadrat Y kita kalikan ke kiri, berarti A kuadrat Y kuadrat berarti ya, min A kuadrat Y1Y sama dengan min B kuadrat X kalikan ke kanan, masukkan ke kurung. Berarti min B kuadrat X kuadrat, min, kena min plus B kuadrat X1X. Nah, lalu gini, min B kuadrat X kuadrat pindah ke ruas kiri, min A kuadrat Y1Y pindah ke ruas kanan. Jadi tukar posisi. Jadi ini A kuadrat Y kuadrat plus B kuadrat X kuadrat sama dengan B kuadrat X1X plus A kuadrat Y1Y. Nah, tadi A kuadrat Y kuadrat plus B kuadrat X kuadrat itu kan ini. A kuadrat Y kuadrat plus B kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Jadi ruas kiri ini bisa kita ganti dengan A kuadrat B kuadrat. Ngerti ya? Sama dengan B kuadrat X1X plus A kuadrat Y1Y. Kemudian kedua ruas saya bagi dengan A kuadrat B kuadrat. Berarti ruas kirinya 1 sama dengan
B kuadrat X1X per A kuadrat B kuadrat, berarti kan B kuadrat X1X per A kuadrat B kuadratnya kecoret. Nah, seperti ini. Plus A kuadrat Y1Y per A kuadrat B kuadrat. A kuadratnya kecoret. Jadi, kita tukar posisi ya. Jadi, X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini adalah rumus persamaan garis singgung di suatu titik X1, Y1 yang diketahui berada atau tepat pada elips. X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Ini berlaku baik elips horizontal maupun vertikal. Pokoknya yang berpusat di 0,0. Karena tadi kita pakai persamaan ini. Nah, terus kalau misalkan pusatnya alfa, beta gimana? Ya, kita pakai logika. Ingat ya, kalau persamaan garis singgung mau itu lingkaran parabola, kalau misalkan pusatnya di alfa, beta, ya tinggal X sama X1-nya diganti X min alfa sama X1 min alfa. Y sama Y1 diganti Y min beta sama Y1 min beta. Sehingga kalau misalkan pusatnya itu di alfa, beta, maka persamaannya akan menjadi X1 min alfa kali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Ini persamaan garis singgung di suatu titik X1, Y1 yang terletak pada elips, baik itu elips horizontal maupun vertikal yang berpusat di alfa, beta. Oke? Berikutnya kita rangkum dari part ini dan part sebelumnya bagaimana persamaan garis singgung dari elips. Ada dua jenis persamaan elips. Persamaan pertama itu adalah X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan elips baik horizontal maupun vertikal yang berpusat di titik P 0,0. Persamaan kedua, X min alfa dalam kurung dikuadratkan per A kuadrat plus Y min beta dalam kurung dikuadratkan per B kuadrat sama dengan 1. Ini merupakan persamaan elips baik vertikal maupun horizontal yang berpusat di titik P alfa, beta. Nah, di part sebelumnya kita sudah bahas persamaan garis singgung dengan gradien M. Rumusnya seperti ini. Kalau untuk persamaan 1, itu persamaan garis singgungnya Y sama dengan MX plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan kalau misalkan pusatnya di alfa, beta, ya tinggal X-nya diganti X min alfa, Y-nya diganti Y min beta. Sehingga menjadi Y min beta sama dengan M dikali dalam kurung X min alfa plus minus akar A kuadrat M kuadrat plus B kuadrat. Berikutnya yang baru kita buktikan itu persamaan garis singgung di titik X1, Y1, yaitu X1X per A kuadrat plus Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Seperti ini persamaannya. Kalau misalkan elipsnya berpusat di alfa, beta, maka X1 diganti X1 min alfa, X diganti X min alfa, Y1 diganti Y1 min beta, dan Y juga diganti Y min beta. Sehingga menjadi X1 min alfa dikali X min alfa per A kuadrat plus Y1 min beta dikali Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Tapi di sini perlu diperhatikan bahwa rumus persamaan garis singgung ini hanya berlaku jika titik X1, Y1 terletak pada elips. Jadi kalau misalkan ditanyakan di soal, tentukan persamaan garis singgung elips ini di titik sekian, sekian. Maka titik sekian, sekian itu, X1, Y1 itu, jangan langsung dimasukkan ke rumus ini. Kita harus cek dulu apakah X1, Y1 itu terletak pada elips atau tidak. Ada 3 macam kedudukan titik terhadap elips. Bisa di dalam elips, bisa pada elips, bisa di luar elips. Ya, jadi kita harus pastikan dulu titik X1, Y1 terletak pada elips. Kalau misalkan ternyata titik X1, Y1 terletak tidak pada elips, di dalam atau di luar elips gimana? Itu nanti di part berikutnya baru kita akan bahas. Untuk yang awal ini, titik X1, Y1-nya pasti terletak pada elips, meskipun tetap harus kita cek terlebih dahulu. Oke, paham ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.